Sebuah kisah tentang seseorang yang terbelit hutang piutang, yang hidup dalam tumpukan hutang di tengah kubangan kemiskinannya. Seorang lelaki yang dulunya kaya raya lalu jatuh bangkrut sampai terbelit hutang sana-sini, sehingga mempunyai hutang yang besar. Setiap harinya, rumahnya penuh orang yang menagih hutang. Hingga pada suatu hari ia pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya. Sudah bukan cerita baru, kedatangannya untuk meminjam uang pula. Ia meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya orang ini banyak hutang sampai-sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan, Tuan," jawabnya singkat. Pada akhirnya ia pulang dengan 500 dinar di genggamannya. Jumlah segitu ia bayarkan kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang, dan dari 500 dinar yang ia peroleh itu tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan terpuruk kondisi ekonominya hingga tempo pembayaran hutangnya pun telah tiba. Saudagar itu pun mendatangi rumah si miskin itu dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Dengan suara lirih dia menjawab, "Demi Allah saya sedang tak berhasil mendapatkan apa-apa untuk membayar. Sungguh saya terus berusaha untuk melunasi." Saudagar merasa geram kepada si miskin dan mengadukannya ke pengadilan, dan membawanya ke hakim. Setibanya di pengadilan, si hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Lagi-lagi si miskin menjawab, "Demi Allah saya tak punya apa-apa Tuan." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini sekalian berpamitan dengan mereka. Baru kemudian saya akan kembali untuk dipenjara." Hakim menyahuti si miskin dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin, apa jaminanmu bakal kembali besok, sementara aku telah memvonismu hukuman penjara?" Lelaki itu terdiam, tapi seolah mendapat ilham di benaknya. "Rasulullah jaminanku, wahai Tuan Hakim, bersaksilah untukku jika besok aku tidak kembali maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah." Si hakim tersentak diam dan tersentuh hatinya, ia sadar betapa agungnya Rasulullah. Kemudian si hakim menunda hukuman penjara untuknya hingga esok. Sesampainya di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa esok akan dipenjara. Lalu istrinya bertanya, "Wahai suamiku, lantas apa mengapa sekarang engkau bebas?" "Aku menaruh nama Rasulullah sebagai jaminanku," begitu jawab suaminya. Mata istrinya pun berkaca-kaca dan air matanya menetes sembari berkata pada suaminya, "Selama Rasulullah masih menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersalawat." Dan mereka pun bersalawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta yang dalam. Sampai akhirnya mereka tertidur, dalam tidurnya mereka mimpi melihat Rasulullah. Beliau memanggil si miskin itu, "Hai Fulan, jika besok telah terbit fajar maka pergilah ke tempat ulama Fulan dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya dan suruh ia menyelesaikan hutang piutangmu. Jika ulama itu tidak percaya sampaikan dua bukti ini." Kemudian si miskin itu bertanya, "Apa dua bukti itu wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca solawat untukku 1000 kali, dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan solawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan solawatnya." Seketika si miskin terbangun dan terkejut. Tanpa ragu pada pagi harinya ia pergi menuju si ulama Fulan dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu si miskin menyampaikan apa yang ia lihat dalam mimpinya. "Wahai Tuan Ulama, Rasulullah telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang piutangku." Sang ulama bertanya, "Apa bukti dari kebenaran mimpimu itu tentang yang Anda sampaikan?" Si miskin itu menyampaikan kedua bukti sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam mimpinya. "Di malam pertama Anda telah bersalawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali, dan di malam terakhir Anda telah ragu dengan jumlah bilangan solawat yang telah Anda baca. Rasulullah mengatakan bahwa hitungan solawat Anda telah sempurna, dan solawat Anda telah diterima oleh Rasulullah." Mendengar hal itu spontan ulama itu menangis karena berita gembira solawatnya diterima Rasulullah. Ulama tersebut memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal
untuk melunasi hutang si miskin, dan 2.500 dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Tidak berapa lama kemudian si miskin bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin seolah ia rindu ingin melihatnya dan memanggilnya seraya berucap, "Kemarilah, berkat Anda aku mimpi berjumpa Rasulullah. Rasulullah telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu maka kelak Rasulullah akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk lunasi hutang-hutang Anda." Belum sampai selesai dia bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang yang datang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, "Berkat Anda saya mimpi berjumpa Rasulullah. Beliau berkata padaku, jika aku merelakan hutangmu maka kelak di hari kiamat Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku, dan ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda dan hutang Anda lunas." Subhanallah, kisah ini adalah sekelumit bukti betapa Rasulullah selalu memperhatikan urusan umatnya. Sholawat dan cinta kepada Nabi bisa menghilangkan kegundahan dan keresahan bahkan bencana. Bersalawatlah engkau kepada manusia termulia baginda besar Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.